Mengapa tim F1 lebih suka meniru atau kopas desain mobil Red Bull ketimbang Ferrari musim ini? Salah satu tren di tahun 2022 adalah beberapa tim nampaknya lebih memilih mengadopsi desain yang dibuat oleh Red Bull RB18 ketimbang desain yang dimiliki di mobil Ferrari F175. Kedua mobil itu tidak diragukan lagi adalah mobil tercepat musim ini, maka tidak heran jika salah satu dari mereka desainnya bakal ditiru oleh tim lain. Tapi, mengapa tim rival memilih meniru desain Red Bull daripada Ferrari? Padahal jika dilihat secara performa, mobil Ferrari nampak lebih menjanjikan ketimbang Red Bull di mayoritas sirkuit sejauh ini. Namun, cuma Haas saja yang berani meniru konsep tim kuda jingkrak tersebut ketimbang Red Bull yang diadopsi oleh dua tim sekaligus. Mengapa demikian? Untuk jawaban cepat dan pastinya adalah mobil Red Bull itu lebih mudah untuk ditiru desainnya. Karena dalam simulasi, desain sidepod RB18 memang sudah terbukti bisa menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus di sirkuit. Williams telah mengadopsi desain sidepod Red Bull. Mereka mampu tampil lebih kompetitif di papan tengah. Kasus berbeda dialami oleh Aston Martin, yang meski bentuknya mirip dengan Red Bull dan sudah menunjukkan peningkatan kecepatan di sirkuit, tapi itu tidak terlalu signifikan karena masalah fundamental di mobil mereka belum terselesaikan. Berbeda dengan Ferrari yang jika kami melansir dari jurnalis salah satu media di Jerman, yaitu Michael Schmidt, ia berpendapat kalau Ferrari sebenarnya punya mobil yang lebih bagus daripada Red Bull. Tapi yang membuat heran adalah, tidak ada tim yang tahu mengapa Ferrari bisa begitu cepat dengan desain sidepod yang gemuk dan punya lekukan seperti kolam di atasnya. Menurutnya, Ferrari punya keunggulan di semua sisi dan selalu bisa tampil cepat di segala tipe sirkuit. Sejauh ini cuma tim Haas saja yang meniru konsep sidepod Ferrari. Itu pun tidak sampai kopas sama persis dan banyak perbedaan di antara keduanya. Serta kita tahu bagaimana hubungan kedua tim ini secara teknis, yang mana sudah jadi tradisi bagi Haas untuk meniru konsep di mobil Ferrari. Lalu sebenarnya, apa perbedaan yang dimiliki antara kedua mobil ini dan menyebabkan desain mobil Red Bull lebih mudah dipahami ketimbang Ferrari? Keunggulan antara Ferrari dan Red Bull cukup fluktuatif seiring dengan musim ini berjalan. Di awal musim, sudah jelas kalau Ferrari unggul di sirkuit yang punya karakter banyak tikungan dan menuntut kelincahan manuver mobil. Sementara itu, Red Bull lebih unggul di tikungan cepat dan di lurusan panjang berkat mesin yang powerful serta preferensi setup low downforce. Tapi di Imola, hal tersebut berubah dengan RB18 yang ternyata punya keunggulan di tipe sirkuit yang menuntut kekuatan ban depan dan Ferrari cukup lemah di karakter track seperti itu karena degradasi ban yang tinggi. Namun, kelemahan itu juga tertutupi oleh Ferrari yang cukup kencang di track yang menuntut kekuatan ban belakang dengan traksi mobilnya yang sangat bagus. Meskipun nampak seimbang, tapi sebenarnya Ferrari sejauh ini lebih membuktikan kalau paket mobil mereka adalah yang tercepat dengan jumlah pole position yang diraih oleh Charles Leclerc. Posisi klasmen tidak menggambarkan bagaimana performa mobil di sirkuit, karena itu lebih disebabkan karena buruknya manajemen balapan dari Ferrari sendiri. Tapi seperti yang kami katakan di awal, kalau mobil Ferrari itu sulit dipahami ketimbang mobil Red Bull yang gampang ditiru. Mengapa? Bentar dulu. Sebelum Mas Azim melanjutkan penjelasannya, kami ada kabar gembira nih buat kalian semua. Kalian pastinya mau dong diajak nonton balapan F1 secara langsung di sirkuitnya. Nah, kami bekerja sama dengan Snapdragon Indonesia saat ini sedang mengadakan giveaway 2 tiket 3D Pass nonton langsung balap F1 di GP Singapura tahun ini. Pasti kalian mau kan? Untuk ikut giveaway-nya, kalian bisa langsung buka akun Instagram dan Twitter kami, yaitu F1 Speed Indonesia, atau bisa juga ikut di akun Snapdragon Indonesia. Atau kalau mau ikut dua-duanya supaya kesempatan menang lebih besar, juga boleh kok. Ayo, tunggu apa lagi? Langsung ikuti saja giveaway-nya dan semoga beruntung. Oke, kita kembali lagi ke topik videonya. Mobil RB18 secara desain sebenarnya bisa dibilang sebagai mobil paling berani dengan banyak inovasi yang diterapkan oleh Adrian Newey. Dari desain suspensi yang berbeda, dengan memakai konfigurasi pull rod di depan dan push rod di belakang, sampai yang mencolok tentu bagian sidepod mereka yang menjadi komponen paling sering ditiru oleh tim lain. Aston Martin serta Williams adalah tim yang mengadopsi desain sidepod dari RB18. Setidaknya ada 3 area yang jadi kunci bagaimana sebuah sidepod di mobil Red Bull ini bekerja. Pertama, ada di area undercut besar di bawah lubang sidepod yang berfungsi selain mendistribusikan aliran angin ke sisi luar floor, tapi itu juga membantu meningkatkan tekanan udara yang mengalir di sana, yang otomatis akan menambah kekuatan downforce.
Area kedua ada di lekukan atau kurva di sisi samping sidepod yang membantu ke separasi, serta distribusi aliran angin ke sisi luar floor yang berfungsi untuk mengunci floor dan mengurangi purposing. Area ketiga ada di bagian atas sidepod yang terhubung langsung ke ujung belakang engine cover atau area cock bottom. Ini adalah bagian yang cukup krusial karena aliran angin dari depan mobil dan dari sidepod akan bertemu secara bersamaan. Airflow ini akan berfungsi untuk memperkuat downforce yang dibuat oleh komponen diffuser serta beam wing dan akan berpengaruh kestabilan mobil di tikungan. Tiga area itu jika dilihat secara desain luarnya saja, sudah memperlihatkan kalau mobil RB18 punya tingkat efisiensi yang bagus dalam hal aerodinamika dan mampu menghasilkan level downforce serta drag yang seimbang. Hal tersebut akhirnya membuka peluang bagi Williams untuk meniru konsep sidepod Red Bull. Aston Martin meski sempat dituduh kopas, tapi faktanya mereka membuat desain mobil yang diperkenalkan pada GP Spanyol itu jauh-jauh hari sebelum pramusim dimulai. Mereka hanya kurang yakin dengan konsepnya dan perlu analisis lebih jauh untuk mempersiapkannya. Desain mobil Red Bull sangatlah berbeda daripada Ferrari. Tim yang bermarkas di Maranello ini berhasil membuat tim-tim lain di F1 kagum sekaligus bingung dengan desain mobil mereka. Dari luar, bentuk mobil F175 ini bisa dibilang mempunyai drag yang cukup besar dengan sidepod yang gemuk. Tapi entah bagaimana, Ferrari berhasil membuat mobil mereka jadi salah satu yang paling efisien secara aerodinamika dengan desain seperti itu, meski harus diakui tidak seefisien Red Bull. Dengan bentuk sidepod yang besar, Ferrari berhasil membuat dimensi yang seimbang antara ban depan serta belakang yang membuat drag yang dihasilkan oleh mobil ini tidak terlalu besar. Downforce di mobil Ferrari 2022 lebih banyak dihasilkan dari bodywork ketimbang sayap aerodinamika. Fungsi dari sidepod besar dan cekungan kolam yang ada di atasnya adalah memotong aliran angin dari depan mobil dan kemudian mengalirkannya ke belakang secara mulus serta secepat mungkin. Semakin cepat aliran angin itu tertahan di sana, maka beban atau downforce yang dihasilkan akan makin besar, bahkan di tikungan lambat sekalipun. Itulah yang tidak bisa diterapkan oleh tim lain dan hanya Ferrari yang tahu bagaimana cara memaksimalkan desain sidepod gemuk mereka. Atau sepertinya cuma Haas yang bisa mengadopsinya, meski tentu mereka dibantu oleh teknisi Ferrari dalam pembuatan desain sidepod di mobilnya. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa mobil Red Bull lebih mudah ditiru ketimbang Ferrari? Setidaknya, itu bisa menggambarkan dan sekali lagi jadi bukti kalau Ferrari punya mobil yang paling cepat serta paling kompleks di F1 saat ini. Meski harus disayangkan, mereka tidak mampu memaksimalkan mobil yang sudah dibuat susah payah tersebut setiap balapannya dengan manajemen race yang buruk. Sekian video dari kami, jangan lupa like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.